ada di tempat ini dengan istri saya. Saya Janus, marga saya Panjaitan, saya orang asli Dolok Sanggul. Ada orang Dolok Sanggul di sini? Salam kenal semuanya. Saya tinggal di Tangerang dan melayani di GB Rock Pantai Indah Kapuk. Saya mau bicara kepada kita sebuah hal yang signifikan yang mesti kita pelajari, divine connection, terhubung melalui Roh Kudus. Saudaraku sekalian, saya ingin bertanya kepada kita semua hari ini. Berapa banyak di antara kita percaya Yesus? Tunjuk tangan. Saya ingin bertanya sebuah hal yang mungkin gak nyaman bagi kita. Ketika kita punya handphone, kita bisa connect dengan semua orang. Kita bisa call. Mungkin kita punya kakak di Amerika, kita bisa video call. Kita bisa kirim banyak pesan ke semua orang. Tapi kadangkala itu tidak membawa kita kepada sebuah sukacita. Yang ada adalah sebuah kesepian. Saudaraku sekalian, ada banyak hal dalam hidup kita yang seringkali mengalami kekosongan. Tidak bisa dipuaskan oleh apapun dalam kehidupan kita. Kecanggihan alat teknologi yang kita punya kadangkala tidak bisa mengobati sesungguhnya kodrat identitas kita sebagai manusia yang Tuhan ciptakan di muka bumi. Kalau kita melihat kepada Adam, mereka diciptakan Tuhan penuh dengan hadirat Tuhan. Eden artinya hadirat Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan, keterhubungan dengan Tuhan, itu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting. Tidak ada jarak antara Adam dengan Tuhan Allah waktu itu. Mereka bisa join, komunikasi, layaknya sebagai seorang raja besar dengan mitranya di muka bumi yaitu Adam. Dan mereka merasakan hubungan itu setiap hari, tak terbatas dengan sumber daya sorgawi yang tersedia dalam kehidupan Adam dan Hawa. Tetapi dosa merusak semua itu. Kita kehilangan otoritas, kita kehilangan kuasa. Dan dosa itu ingat, dosa bukan sekedar pelanggaran. Dosa adalah perbudakan. Dosa adalah perhambaan. Ketika saudara diikat dosa, engkau kehilangan koneksi dengan Tuhan. Yang sependapat tolong begini. Manggut-manggut begini. Karena kalau pelan-pelan saya udah tahu niatnya itu. Itu bukan niat baik, saudara. Itu tertidur dalam alam yang lain. Nah, saudaraku sekalian, dosa itu merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena pada dasarnya kita ini manusia roh. Kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Dan Dia beri kita rohnya. Jadi kita ini makhluk amfibi hidup di dunia. Dan kita juga makhluk sorgawi. Kita tinggal dalam alam dunia. Manusia roh. Itu sebabnya kalau saudara nggak punya roh Allah dalam diri saudara. Kita manusia yang disebut dengan mati rohani. Yang sepakat katakan amin. Hubungan kita dengan Sang Bapa hanya dipulihkan oleh Kristus Yesus. Ketika Yesus di kayu salib dan Dia mengatakan, sudah selesai, maka kerajaannya ditegakkan kembali. Otoritas yang pernah hilang dari kita dikembalikan. Hubungan kita dengan Bapa yang jauh, yang transenden itu Dia pulihkan. Makanya kita panggil Dia, Aba, ya Bapa. Saya tidak tahu saudaraku, mungkin engkau punya bapa yang jahat di dunia ini. Kau merantau ke kota Medan, mungkin bukan seizin bapakmu. Mungkin kau gak pernah dianggap lahir ke dunia. Mungkin dia bilang, kamu anak sial, kamu gak pernah diharapkan lahir. Tapi dengar hari ini, Roh Kudus akan lawat saudara. Ketika kau datang kepada Tuhan dengan sebuah paradigma, bahwa engkau ditolak oleh Bapa di dunia, tapi engkau menyadari, aku punya Bapa di sorga, karena penebusan Yesus memulihkan hubunganku dengan Dia, maka hari ini masa depan gilang gemilang engkau akan miliki. Yang setuju katakan amin. Saya ingin menyampaikan 3 poin saja untuk kita semua hari ini. Bagaimana divine connection, koneksi ilahi melalui Roh Kudus. Mari kita melihat kepada Yohanes 14, 16 dan 17.
Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong, Parakletos, orang yang berdiri di sisi kita. Yesus naik ke sorga, dan dia tidak meninggalkan saudara dan saya yatim piatu. Aku akan mengirimkan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang yang berdiri di sebelah kita, membela kita, menguatkan kita, menolong kita dalam masa-masa yang paling gelap dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Dia Roh Kudus. Dia pribadi ketiga Allah yang datang kepada kita. Seperti Yesus naik ke sorga, dia kirimkan pribadi Allah yang satunya, yaitu Roh Kudus, mendampingi kita, saudaraku. Ini bukan berita biasa, ini berita yang hebat, karena Roh Kudus akan hadir dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap hari, dalam setiap musim kehidupan kita. Makanya dia mengatakan kepada kita, ketika Roh Kudus melawat kita, ketika dalam ibadah yang saudara ikuti, Anda, kalian semua mengalami dia secara pribadi. Maka sebenarnya yang dia sedang kerjakan, yang pertama, dia sedang memulihkan hubunganmu dengan Bapa di sorga. Dia sedang memperbaiki koneksi kita ke atas. Dia sedang membuat kita mengenal kehendak Bapa. 1 Korintus 2 ayat 9, 12, ayat 12 mengatakan, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Allah kita itu Allah yang jauh, Allah roh adanya. Tapi dengan adanya Roh Kudus dalam diri kita, saudaraku, segala sesuatu pribadi Allah yang jauh, itu dinyatakan kepada kita. Kita diajari mengenal kehendak Bapa yang jauh itu dengan pribadi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Cuma masalahnya, kita kadang gak bisa dengar suara roh itu. Tantangannya adalah, kita sulit mendengar suara Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak berbicara kepada kita, saudaraku. Tapi karena kita hidup dalam kebisingan yang luar biasa. Itu makanya Paulus bilang, sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah, dia sampaikan kepada kita. Roh Kudus tidak hanya mengetahui pikiran Tuhan, tapi segala sesuatu mengenai kedalaman kehendak Allah, dia komunikasikan kepada kita. Hanya Roh Kudus yang membuat saya dan saudara mengenal kehendak Bapa. Itulah sebabnya ketika Anda, saudaraku, kalian bekerja dimanapun, ketika Anda bekerja ikut bos, ikut tuan, Anda mungkin mahasiswa, Anda melakukannya bukan lagi untuk agenda kita, tapi agenda Raja kita. Semua yang kita kerjakan bukan lagi untuk kepentingan kita. Kita melakukan pelayanan kita. Kita melakukan belajar kita sebagai seorang mahasiswa. Kita bekerja dalam perusahaan yang sedang kita ikut di dalamnya. Melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah sebabnya seorang yang mengenal Bapa Surgawi dengan baik, dia tidak akan mudah menyerah ketika dia melayani. Dia tidak akan mudah putus asa ketika ada badai kehidupan yang menimpa hidupnya. Karena dia tahu, aku punya Bapa yang baik, Roh Kudus yang menyatakan itu kepada kita semua. Saudara mungkin akan mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup saudara. Saudara mungkin akan mengalami problem-problem yang membuat Anda merasa masa depanmu itu sudah stagnan. Tapi saya mau sampaikan sebuah kebenaran hari ini. Kalau engkau didiami Roh Kudus, engkau dipenuhi Roh Kudus, engkau dibaptis oleh Roh Kudus, maka engkau sekarang punya Bapa yang sumber dayanya tidak akan pernah habis.
Allah Roh Kudus. Nyanyi. Penuhi kami. Ku rindu kau selalu. Ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh ubah hatiku. Dia mencelikkan mata kita. Celikanku, jamalah ku rindu hadirat. Angkat tangan saudara. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Karena dia Parakletos, dia ada di sebelah kita. Bahkan Paulus bilang, dia tinggal dalam diri saudara. Jadi apa yang membuat saudara ragu? Apa yang membuat saudara selalu kalah menjalani kehidupan ini? Apa yang membuat Anda tidak pernah merasa menang dan bangga punya Bapa seperti Bapa di sorga? Karena Roh Kudus mengungkapkan siapa Bapa itu kepada kita. Dia Bapa yang baik. Saya tahu masa-masa sulit dalam kehidupan saudara mungkin tidak terlalu enak. Ada air mata, ada duka cita, ada kekecewaan. Tapi ingat, Bapa selalu menanti Anda. Anda diberikan kehangatan kasih-Nya. Ketika Anda kecewa, dia bilang, "Nak, kamu kecewa, aku Bapamu yang baik." Roh Kudus yang mengungkapkan itu kepada kita. Itu sebabnya saudaraku semua, kita perlu untuk melatih diri kita untuk stop dari semua kesibukan kita. Stop dari semua kesibukan di mana banyak suara-suara yang bukan dari Tuhan mengacaukan kita. Stop. Lalu coba dengar suara Roh itu bekerja dalam hidup saudara. Mungkin matikan handphone ini. Matikan semua Netflix yang kita langganan tiap hari. Racun yang kamu suka, CEO yang menyamar, kamu mungkin matikan. Wah, kalau senyum-senyum senasib sama saya. Yang diam-diam pelaku utama itu, ngaku aja di gereja. Stop. Kamu fokus, apa yang Tuhan aku mau lakukan hari ini. Roh Kudus, please, bicara. Kita menyebut itu dengan apa? Disiplin rohani. Ada waktu khusus untuk kita stop dari semua kegiatan kita. Kita stop sejenak dari semua hiruk pikuk suara yang menggetarkan, yang membuat kita gak fokus dengan Tuhan. Kita stop dan izinkan dia bicara. Maka hari itu, hari kemenangan bagi saudara. Karena Anda melakukan kehendak Bapa. Lalu kalian mulai bedakan mana suara yang perlu saya dengar dan mana suara yang saya gak perlu dengar. Kamu pilih. Roh Kudus bekerja selalu membawa shalom, damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran. Sekalipun badainya bergelora, sekalipun kesulitannya begitu tajam, sekalipun tantangannya secara manusia gak bakal selesai. Tapi ingat saudaraku, Roh Kudus memberikan hikmat untuk kalian melakukannya untuk kemuliaan Raja kita. Yang kedua, Roh Kudus akan mentransformasi karakter kita. Galatia 5, 22-23. Ayat yang sangat kita kenal tentang buah roh. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua ini kita nggak dapatkan dengan kemampuan kita. Kita hanya bisa dapatkan ini semua, buah ini yang otomatis keluar dari diri kita kalau kita bergaul erat dengan Roh Kudus. Mungkin kalian pernah menanam pohon. Pohon itu akan berbuah kalau tanahnya bagus. Kita kasih pupuk, mungkin kita akan kasih pestisida untuk mematikan semua jamur. Atau fungisida ya, jamur tadi ya. Insektisida mungkin, semua kita kasih. Percayalah, tepat waktunya pohon itu akan menghasilkan buah. Buah itu gak perlu dipaksa untuk keluar. Karena dia merupakan produk otomatis. Kalau semua kebiasaan, budaya untuk merawat pohon terjadi dalam dirinya. Saya meyakini, kalau saudara bergaul dengan erat dengan Roh Kudus, ada masanya kita stop dari semua hiruk pikuk. Kita dengar dia bicara. Maka karakter ini, kasih, damai sejahtera, sukacita, sampai ke penguasaan diri. Ada 9 tadi. Maka itu akan nyata, tumbuh, dan keluar dari hidup kita. Itu yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudaraku, kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, dia memenuhi kita. Mungkin kita mengatakan, saya belum dibaptis Pak. Nah, hari ini kamu minta baptisan Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan mengubah kehidupan kita dari dalam. Agama itu mengubah kita dari luar. Tapi Roh Kudus, dia bekerja dalam kehidupan kita. Tujuannya apa? Biar hanya Yesus yang memerintah dalam kehidupan kita. Main dikit. Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkau Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Itu yang Roh Kudus kerjakan bagi kita. Tidak ada lagi karakter buruk yang memerintah kita, saudaraku. Tidak ada lagi ikatan dosa yang mengikat saudara. Pornografi kah? Free sex kah? Narkoba kah? Nggak ada lagi. Berbohong kah yang memerintah kita selama ini? Nggak ada. Karena Roh Kudus membawa kita. Hanya Yesus yang memerintah satu-satunya dalam kehidupan kita. Nggak ada yang lain. Saya sedih kalau banyak orang Kristen hanya menempatkan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Nggak salah, itu Alkitabiah. Yesus menebus saya. Yesus menyelamatkan saya. Tapi Anda kurang pas menafsirkan Injil kalau Yesus cuma juru selamat. Yesus Raja dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena seluruh kehidupan kita milik Yesus. Gak ada lagi. Hanya Dia yang memerintah dalam hidup kita. Makanya gak ada area gelap yang bukan milik Yesus. Kalau Yesus masuk dalam area gelap kita, hati kita damai sejahtera dan sorga kita nikmati setiap hari. Ini penting kalian tahu. Yesus gak cuma sekedar juru selamat. Itu baik di awal kau percaya.
Tapi coba minta Roh Kudus untuk tolong saudara. Untuk menempatkan Yesus sebagai Raja, penguasa yang terutama dalam kehidupan kita. Gak ada satu area dalam hidup kita ini yang bukan milik Yesus. Kalau engkau dipimpin oleh Roh Kudus, kau punya koneksi, divine connection dengan Holy Spirit. Maka saudaraku ingat, tidak ada dosa yang perlu Anda normalisasi. Kadang-kala kita mengatakan bahwa gosip itu berbagi informasi. Kita mengatakan materialisme, kerja keras. Ketidakjujuran dalam bisnis kita sebut dengan strategi. Ingat, semua itu memutuskan koneksi kita dengan Dia. Kita normalisasi dosa. Hubungan seksual sebelum menikah itu sudah kita normalisasi. Anda sedang merusak hubunganmu dengan Dia. Ketika Anda menormalisasi kawin cerai itu biasa, Anda sedang merusak hubunganmu dengan pribadi Roh Kudus. Karena Dia Allah yang kudus, Dia nggak boleh dipermainkan. Yang Dia ubah dalam hidup kita, karakter kita, kehidupan kita, pribadi kita, untuk serupa, segambar dengan Kristus. Yang setuju katakan amin. Saya masuk ke poin yang ketiga. Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita? Kalau Dia menuntun, membimbing kita. Maka yang ketiga saudaraku, Dia akan melengkapi kita untuk misi kerajaan Allah. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa, dunamis. Kita punya otoritas yang di Taman Eden dicuri oleh iblis. Yesus naik ke sorga. Dia kirimkan tadi Parakletos, pendamping, pembela di sebelah kita. Dan hari ini Dia kembalikan otoritas itu kepada kita. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh-Nya, maka kita punya otoritas di dalam Kristus. Otoritas apa? Untuk menjangkau jiwa bagi kemuliaan-Nya. Mulai dari Yerusalem kita dulu. Apa tuh Yerusalem? Rumah kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kantor kita, mungkin ibu rumah tangga, dapurmu di rumah. Kita menjadi agen pembaharuan di tempat itu. Jadi saudara penuh Roh Kudus, betul, Dia mengubah karakter kita. Dia menyingkapkan Bapa yang jauh itu kepada kita. Tapi jangan lupa, ketika Anda dijamah oleh Roh-Nya, Anda diminta menjadi saksi. Saksi itu bukan istilah gereja, itu bukan terminologi gereja atau agama. Saksi itu terminologi, istilah dalam hukum. Saksi itu kita dengar dalam pengadilan. Apakah Anda bersedia menyatakan kebenaran? Ya, itulah saksi. Martir, resikonya sampai mati mempertahankan kebenaran karena nama Yesus. Saya bukan pendeta yang membedakan mana gereja sebagai tempat rohani, lalu pekerjaan itu sekuler. Saya tidak memahami itu. Yang saya pahami, dimanapun kita anak-anak raja sedang berada dan kita disertai Roh Kudus, maka semua yang kita kerjakan itu adalah kudus adanya. Kalian bekerja di kantor, itulah wujud penyembahanmu. Tangan yang sama ini, kalian pakai ngangkat tangan di gereja hari Minggu hari ini. Tangan yang sama, kamu pakai juga untuk bekerja di kantor besok Senin sampai hari Sabtu. Jadi bagi saya, tangan ini dipakai Tuhan memuliakan Dia, memberkati orang-orang miskin, dan berkarya bagi namanya. Itulah sebabnya dengar baik-baik. Semua kita pembawa gambar Kristus dalam hidup kita. Paulus mengatakan, kamu adalah suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca semua orang. Kalau kita ini suka ribut, suka berantem, maka orang dunia lihat Yesusmu suka berantem. Betul nggak?
Kamu punya hutang gak kamu bayar-bayar sama orang. Orang itu orang gak percaya Yesus. Dia lihat Yesusmu suka punya utang. Tapi kalau kamu mengasihi orang yang berdosa, kamu kuatkan. Orang lagi sakit, kamu doakan. Kamu lagi mengasihi orang itu. Sekalipun orang itu sudah menjengkelkan kamu berulang-ulang, kamu tetap lepaskan pengampunan. Maka orang bilang, Yesusnya orang ini luar biasa. Inilah Tuhan yang benar. Katakan amin. Jadi saudaraku, pikirkan hari ini. Deskripsi seperti apa yang ingin Anda tampilkan mengenai Yesus kepada dunia ini. Tempatkan semua pekerjaan saudara. Tempatkan semua pekerjaan kita sebagai ladang misi. Kalau kamu seorang dokter, pengacara, guru, mungkin kamu pengusaha, startup nih. Kamu mungkin pegawai swasta atau apapun pekerjaanmu. Kamu bukan jadi orang Kristen yang kebetulan kerja di situ. Tapi kamu adalah representasinya sorga di pekerjaan itu. Tugasmu apa? Orang lihat Yesus dalam hidupmu. Kamulah yang membawa terang itu ke tempatmu bekerja. Kamulah yang membawa bagaimana sorga hadirat Tuhan itu ke tempat pekerjaanmu yang kamu rasa di sana banyak ketidakadilan. Yang kamu rasa kamu punya majikan itu gak terlalu baik. Tapi kamu bawa hadirat Tuhan setiap hari. Roh Kudus yang tadi kamu temani setiap hari. Kamu bersahabat dengan dia. Kamu bawa di sana. Dan ketika kamu masuk dalam kantormu setiap hari. Ia masuk bersama kamu. Ia memberikan kamu hikmat untuk mengambil keputusan. Ia memberikan kamu kepekaan untuk melihat rekan kerja yang sedang hancur. Ia memberikan kamu keberanian untuk berkata tidak ketika sistem memintamu untuk berkompromi. Kamu sedang menghadirkan realitas pemerintahan kerajaan sorga di tempat Anda bekerja. Hari ini saya tidak memperpanjang firman. Saya potong semua catatan saya. Yang satu kita minta dalam 10 menit ke depan. Rohnya menguasai kita. Gak ada yang lain. Siapapun Anda. Dia tahu, dia ada di sini. Kalau kamu menyadari bahwa selama ini kamu kering koneksi dengan Roh Kudus. Kalau kamu hidup dengan kekuatanmu sendiri, kelelahanmu sudah menumpuk. Kamu kecewa kepada banyak orang. Ada hal yang kamu belum bisa ampuni itu dari orang itu. Mungkin kamu menganggap, saya sudah lama kecewa dalam pelayanan Pak. Roh Kudus akan tolong saudara. Biar kamu menyala-nyala bagi dia. Ketika nanti kita berdoa sebentar, kamu gak perlu pakai kata-kata yang puitis. Cuma bilang, Roh Kudus, aku butuh engkau. Roh Kudus, jamah aku. Roh Kudus, ini anakmu. Please, dekap aku dengan kasih. Biar aku makin kenal Bapa Surgawi. Biar karakterku berubah. Dan aku menjadi alat untuk memperluas kerajaanmu di muka bumi. Maka saudara bangkit berdiri bersama-sama kita berdoa. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Kita sembah Raja kita. Ku rindu Kau selalu. Semua tutup mata, fokus kepada Dia. Hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku. Allah Roh ubah hatiku, celikanku Tuhan, celikanku, jamalah ku rindu hadir. Mari kita angkat
Angkat tangan kita kan sembah Dia. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh, ya raya rama kami sembah Tuhan, kami muliakan Tuhan. Haleluya. Ya raya rama Tiba, haleluya, penuh dengan rohnya. Ya raya rama
sini. Dia ingin memulihkan saudara. Dia akan mengobati kekecewaan. Dia ingin mengobati duka hatimu yang sudah terlalu lama. Dia ingin menghangatkan kembali kasih-Mu yang hilang kepada dia. Ya Tuhan. Ya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Berkati hidupku. Mari kita sanjung Dia. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Hadir ya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, memuji Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sudah menang karena Engkau terlebih dahulu menang bagi kami. Kami bersyukur buat keajaiban. Roh Kudus, terus Engkau berkarya dalam hati kami. Kau tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan Engkau akan melawat kami hari ini. Kami bersuka cita buat firman. Terima kasih ya Roh Kudus buat karya-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin.